Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit tariqi. Demikian pula apa yang sampai tanpa sengaja dari debu jalanan, apa yang masuk tanpa sengaja dari debu jalanan. Au dzubabatin tasbaqu ila jawfihi, atau lalat yang melesak ke rongga dalam tubuhnya. Au ma yasbaqu ila jawfihi fil madmadah, atau apa yang melesat ke rongga dalam tubuhnya saat berkumur. Fala yuftiru, maka ia orang yang berpuasa tidaklah berbuka. Ya. Debu-debu jalanan yang terhisap oleh napas kita tanpa sengaja ketika kita berdiri di pinggir jalan, lalat yang tertelan oleh kita karena masuk ke dalam tenggorokan ketika kita berkendara di atas sepeda motor misalnya, atau tetesan air yang tertelan tanpa sengaja ketika kita berkumur, itu pun tidak membuat kita jadi berbuka, tidak membuat puasa kita menjadi batal. Illa idza balighun fil matmatoh. Nah, ya, perhatikan ini. Lain halnya jika ia balik ketika berkumur. Balik ketika berkumur. Maksud balik di sini adalah, maksud balik saat berkumur itu adalah ketika seseorang berkumur dengan lama dan begitu dalam, ya, membersihkan pangkal mulutnya sampai begitu dalam dan lama sehingga air tertelan. Fayuftiru, maka ia pun berbuka, li'annahu muqassarun, karena ia lalai. Berlebihan ketika berkumur, berkumur dengan lama dan airnya dimasukkan begitu dalam, itu dinilai kita sebagai orang yang lalai, sehingga ketika air tertelan maka kondisi itu membuat kita batal puasanya. Wa huwa alladzi aradna biqaulina amdan. Inilah yang kami maksud pada ucapan kami amdan, sengaja. Ya. Jadi jangan berlebihan ketika berkumur. Fa amma dzikru shaumi fa aradna bihi al-ihtiraja 'anin nasi fa innahu la yuftiru. Adapun ucapan kami ingat dengan puasa, dzikru shaumi, maka yang kami maksud adalah pengecualian bagi orang lupa. Hal mana orang lupa tidaklah berbuka. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, membiarkan tubuh kita disuntik dalam keadaan sadar. Namun di saat yang sama kita lupa bahwa kita sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Lanjutkan puasanya. Amma man akala amidan fi tarafayin nahari thumma zahara lahu annahu akala naharan bitahqiqi fa'alaihil qada. Adapun orang yang makan dengan sengaja di dua ujung hari itu di pagi hari dan di sore hari. Adapun orang yang makan dengan sengaja di dua ujung hari,
lalu tegas untuknya bahwa ia telah makan di siang hari secara meyakinkan, maka baginya qadha. Ya. Wa im baqiya ala hukmi zannihi wa ijtihadihi fala qada'a alaihi. Jika ia terus berada dalam ketetapan keyakinan dan usaha sungguh-sungguhnya, maka tidak ada qadha baginya. Di sore hari kita yakin waktu berbuka sudah tiba. Lalu berbukalah kita. Ya. Kita melihat ke langit misalnya matahari sudah tenggelam. Maka berbukalah kita. Setelah kita berbuka, kita menyadari kemudian beberapa saat kemudian bahwa ternyata waktu berbuka itu 10 menit lagi. Ya. Misalnya ya kita melihat jam, misalnya ternyata matahari sebetulnya belum tenggelam, namun karena tertutup awan kita menganggapnya sudah tenggelam. Ya. Setelah berbuka kita sadar bahwa kita berbuka sebelum waktunya. Maka situasi itu membuat puasa kita batal. Karena itu kita harus mengqadha nanti setelah Ramadan berlalu. Lain halnya jika setelah kita berbuka itu kita tetap yakin bahwa waktu berbuka memang sudah tiba. Ya. Jika kita bertahan pada keyakinan kita, maka puasa kita sah dan kita tidak harus mengqadhanya nanti. Hal sama juga di subuh hari misalnya ya. Kita terlambat bangun untuk bersahur. Kita mengira fajar belum terbit. Lalu kita makan sahur. Setelah kita makan sahur, ternyata beberapa saat kemudian kita baru menyadari bahwa fajar itu telah terbit. Jadi kita makan setelah fajar terbit. Kita makan sahur setelah waktu berpuasa sudah masuk. Pada situasi itu pun sama, puasa kita di hari itu menjadi batal dan kita harus mengqadha. Lain halnya jika setelah kita makan sahur itu kita tetap meyakini bahwa fajar belum terbit. Jika keyakinan kita bertahan terus, tidak ada sesuatu yang mengubah keyakinan kita, maka puasa kita sah dan kita tidak harus mengqadha. Oleh karena itu, agar kita tidak sampai berada di situasi seperti itu, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam kalimat berikutnya nih ya. Wala yambaghi ayyakula fi tarafayin nahari illa binazrin wajtihadin. Tidaklah seharusnya ia makan di dua ujung hari, di pagi hari atau di sore hari, kecuali berdasarkan kepada suatu pengamatan dan usaha sungguh-sungguh, ijtihad. Ya. Kalau kita mau makan, perhatikan dahulu apakah kita makan di waktu yang dibolehkan atau di waktu yang terlarang. Kalau kita terlambat bangun untuk bersahur misalnya di subuh hari, sebelum kita bersahur, perhatikan dahulu, berusaha dahulu untuk meyakinkan diri
bahwa kita belum masuk ke waktu berpuasa. Jangan sampai baru sadar ketika sudah makan. Begitupun di sore hari, sebelum kita berbuka, perhatikan dan berusaha lebih dahulu untuk meyakinkan diri waktu berbuka sudah masuk atau belum. Jangan sampai kita baru menyadari waktu berbuka belum tiba ketika kita sudah berbuka. Ini diperhatikan oleh kita.